Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan manajemen pajak semester 1 dengan mata kuliah adalah pengantar manajemen. Pada perkuliahan kali ini, topik yang akan kita bahas adalah manajemen anggaran di sesi yang ke-13 ini. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita. Dalam perkuliahan kita kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen anggaran, pengertian budget atau anggaran perusahaan. Secara umum, budget atau anggaran perusahaan adalah proses perkiraan atau memperhitungkan antara harta atau pendapatan yang dimiliki dengan pengeluaran untuk kebutuhan di masa mendatang. Dasar perkiraannya pun berbagai macam, yaitu data, peristiwa di masa lalu, dan resiko di masa depan. Perkiraan-perkiraan tersebut kemudian dianalisis dan diukur dengan kemampuan kita untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Singkatnya, budgeting adalah proses di mana kita memperkirakan berapa uang yang harus dikeluarkan berdasarkan kemampuan kita mengeluarkan uang tersebut. Namun anggaran juga bukan hanya sebatas pada keuangan pribadi, tetapi juga keuangan bisnis yang disebut dengan anggaran perusahaan. Anggaran perusahaan sendiri adalah sebuah paket rencana yang disusun sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan dalam satu periode mendatang yang diukur dengan satuan unit moneter. Penganggaran juga termasuk bagian dari ilmu mikroekonomi yang menunjukkan bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan melakukan trade-off, yaitu meletakkan aspek tertentu dan mengganti aspek lainnya untuk mendapatkan goals atau tujuan yang akan dicapai organisasi atau perusahaan tersebut. Setelah kita mengetahui pengertiannya, berikutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan tujuan anggaran. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, manfaat dan tujuan anggaran adalah memberikan gambaran pada perusahaan atau organisasi terhadap bottom line atau goals yang akan dicapai pada periode tertentu. Berikut uraiannya. Sebagai bentuk komunikasi bottom up kepada pihak manajemen tinggi atau pihak terkait dalam proyek atau pekerjaan pada periode tertentu, sehingga manajemen tahu apa yang menjadi prioritas pengeluaran. Yang kedua, sebagai bahan penilaian kelayakan suatu pekerjaan atau proyek yang akan dilakukan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai bahan review perencanaan terhadap keuangan organisasi atau perusahaan untuk menentukan resource apa yang pantas digunakan berdasarkan nilai keuangan. Fungsi yang keempat, sebagai alat ukur, pembanding, evaluasi, dan kontrol terhadap performa kegiatan atau proyek yang telah dikerjakan.
Fungsi berikutnya adalah memastikan bisnis berjalan sesuai rencana dan komitmen, sehingga segala pengeluaran terukur. Fungsi yang keenam adalah mengukur sisa keuangan yang nantinya bisa digunakan untuk periode selanjutnya. Yang ketujuh, sebagai acuan dalam mengambil keputusan, menerapkan metode pelaksanaan sehingga sumber daya dapat dimaksimalkan. Itu adalah fungsi dari budgeting. Pembahasan berikutnya adalah jenis budget berdasarkan perencanaan. Untuk memahami lebih jelas, terutama dalam manajemen anggaran, perlu memahami jenis-jenis terlebih dahulu. Memahami jenis anggaran berguna agar bisa menentukan metode budgeting yang sesuai dengan kondisi, tujuan, atau kebutuhan perusahaan saat ini. Jenis anggaran yang perlu dipahami berdasarkan perencanaan adalah yang pertama, incremental budgeting. Jenis penganggaran pertama ini yang paling dasar dan umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Biasanya, perusahaan yang menggunakan budget ini cenderung memiliki pekerjaan atau proyek rutin dan biasanya digunakan oleh instansi pemerintah. Incremental budgeting sendiri adalah anggaran tahun berjalan yang disesuaikan dengan tahun sebelumnya dengan menyesuaikan atau merubah beberapa alokasi. Jenis anggaran yang kedua adalah activity based budgeting. Penganggaran berdasarkan aktivitas atau activity based budgeting merupakan metode dengan pendekatan top down atau dari atas ke bawah. Maksudnya, proses ini ditentukan langsung oleh pihak manajemen. Manajemen akan menentukan besaran input yang dibutuhkan untuk mencapai target perusahaan. Misalnya dengan input sebesar 500 juta, berapa besaran yang dapat dikeluarkan berdasarkan aktivitas yang bersinggungan dengan tujuan perusahaan. Jenis yang ketiga adalah value proposition budgeting. Budget jenis ini disusun berdasarkan proposisi nilai yang dapat diberikan oleh pekerjaan yang akan direncanakan. Apakah proyek yang dikerjakan akan memberikan value kepada konsumen, kepada karyawan, atau stakeholder, atau produk itu sendiri? Bisa dikatakan, budgeting jenis ini adalah proses yang sangat ketat karena bertujuan untuk menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Kemudian jenis budget yang keempat adalah zero based budgeting. Zero based budgeting memiliki nama lain sebagai anggaran tak bersisa, di mana dilakukan dengan membawa asumsi bahwa setiap alokasi dimulai dari nol. Proses jenis ini tidak mempertimbangkan kegiatan pada periode sebelumnya. Biasanya anggaran ini bersifat bottom up dan top down karena proses penganggaran membutuhkan diskusi antara karyawan dan manajemen. Jenis ini terjadi apabila perusahaan mengalami restrukturisasi keuangan karena dampak perubahan ekonomi atau dampak internal perusahaan.
Kemudian kita akan membahas mengenai jenis anggaran berdasarkan keterlibatan. Proses budgeting juga dibagi berdasarkan keterlibatan manajemen dan karyawan, di mana keterlibatan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bottom up dan top down. Bottom up merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan diskusi dan masukan dari karyawan. Sedangkan top down, pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak manajemen, kemudian karyawan akan menyesuaikan. Dari jenis anggaran berdasarkan keterlibatan ini, yang pertama adalah impulse budgeting. Proses pendekatan manajemen anggaran berdasarkan top down atau dari atas ke bawah. Kebijakan untuk menentukan pencapaian perusahaan diputuskan dan ditentukan langsung oleh top manajemen atau pimpinan. Yang kedua adalah negotiated budgeting. Gabungan dari metode top down dan bottom up, di mana pihak manajemen dan karyawan duduk bersama untuk menentukan tujuan dan arah kebijakan dalam meraih capaian perusahaan. Proses negotiated budgeting membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga proses anggaran ini dinilai kurang efektif dari segi waktu. Berikutnya adalah participated budgeting, yaitu proses anggaran dilakukan berdasarkan masukan dari karyawan atau menggunakan pendekatan bottom up. Biasanya metode ini dilakukan apabila pada pos-pos tertentu mengalami kendala atau perubahan strategi dalam mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya adalah mengenai jenis anggaran berdasarkan aktivitas. Anggaran atau budget juga dibagi berdasarkan aktivitasnya, yaitu yang pertama adalah master budget. Seperti namanya, master budget merupakan anggaran secara keseluruhan sebuah organisasi atau perusahaan. Master budget terdiri dari keseluruhan aktivitas perusahaan, mulai dari penjualan, operasional, perencanaan, aset, hingga sumber daya manusia. Master budget berfungsi sebagai alat ukur atau evaluasi kinerja bisnis secara keseluruhan, di mana akan terlihat apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak dari segi keuangan. Yang kedua jenisnya adalah operating budget atau anggaran operasi. Operating budget berfungsi sebagai alat peramal dan analisis pemasukan dan pengeluaran operasional organisasi atau perusahaan pada periode tertentu. Operating budget terdiri dari anggaran tenaga kerja langsung, biaya bahan baku, produksi, penjualan, persediaan, program, dan biaya overhead, yakni biaya yang tidak berkaitan langsung pada proses produksi. Jenis yang ketiga berdasarkan aktivitas adalah cash flow budget. Anggaran arus kas atau cash flow budget berguna untuk mengalokasikan atau mengetahui bagaimana arus kas bekerja dalam periode tertentu yang tercatat di dalam laporan kas. Cash flow budget sangat bergantung pada utang piutang perusahaan.
Ini juga berfungsi sebagai pedoman perusahaan untuk memberikan keputusan untuk langkah ke depannya. Contoh, perusahaan konstruksi biasanya akan menggunakan anggaran arus kas untuk menentukan kapan mereka akan memulai membangun sebelum dibayar oleh pemilik proyek. Jenis berikutnya adalah financial budget. Financial budget biasanya dilakukan perusahaan untuk mengatur aset, kewajiban, dan juga modal yang dimilikinya. Jenis ini meliputi anggaran laba rugi, neraca, perubahan modal, dan juga perubahan posisi keuangan. Jenis berikutnya adalah marketing budget. Marketing budget akan berfungsi sebagai acuan dalam menyusun strategi pemasaran atau marketing sebuah perusahaan. Hal ini berkaitan dengan mengenalkan suatu produk secara spesifik maupun merek perusahaan secara keseluruhan. Beberapa fungsi menyusun anggaran pemasaran seperti untuk mengoptimalkan sumber daya yang perusahaan miliki maupun untuk menghitung ROI dari perspektif marketing. Itu adalah jenis-jenis anggaran yang dilihat dari berbagai aspek dan berbagai jenis. Dalam pembahasan berikut ini kita akan membahas mengenai tips menyusun anggaran perusahaan atau cara-cara yang efisien untuk menyusun anggaran perusahaan. Berikut beberapa tips yang bisa digunakan untuk menyusun budget, terutama bagi mereka yang akan memulai usaha. Yang pertama, tetapkan goals yang diinginkan. Goals adalah tujuan. Budgeting sejatinya adalah petunjuk atau jalan untuk mencapai tujuan. Tanpa adanya tujuan, buat apa menyusun budget? Sama sebaliknya, tujuan tanpa ada perencanaan sulit rasanya untuk bisa diwujudkan. Misalnya saja, untuk periode ini kita membutuhkan marketing tools untuk meningkatkan cakupan brand kita. Maka kita akan membuat outline seperti ini. Tujuan marketingnya adalah meningkatkan brand awareness melalui marketing tools atau meningkatkan kepercayaan kepada merek kita melalui peralatan pemasaran. Terus caranya bagaimana? Kita harus membuat suatu pertanyaan-pertanyaan atau suatu ungkapan-ungkapan yang bisa kita pakai sebagai acuan tujuannya. Yaitu misalnya, apa tools yang akan digunakan? Jadi kita harus mempertanyakan alat apa yang akan digunakan. Kemudian berapa tools yang efektif dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Berapa lama tools itu akan digunakan. Berapa biaya jika digunakan dalam periode tertentu. Dan siapa pelanggan yang ingin dibangun awareness-nya. Pertanyaan-pertanyaan di atas juga disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya kita. Sumber daya yang dimaksud adalah berapa modal usaha yang kita punya untuk memenuhi kegiatan tersebut. Kesesuaian revenue atau sumber daya
juga akan mempengaruhi keputusan kita dalam menentukan aktivitas pada saat penganggaran. Tips yang kedua adalah perhatikan fixed cost dan variable cost anggaran perusahaan. Ya, fixed cost adalah biaya tetap, sedangkan variable cost adalah biaya-biaya yang akan timbul, besarannya akan sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan. Memperhatikan fixed cost dan variable cost berguna agar bisa menahan untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak perlu. Dengan mengetahui kedua cost tersebut, kita bisa menentukan prioritas budget. Perhatikan apa saja yang menjadi fixed cost dalam budget kita. Jadikan biaya tetap tersebut prioritas perhitungan. Tips berikutnya adalah sediakan informasi selengkap-lengkapnya terkait anggaran perusahaan. Budgeting yang baik adalah yang memuat informasi yang detail dan komprehensif. Komprehensif ini artinya menyeluruh. Misalnya item A, berapa jumlahnya, kapan durasi pemakaiannya, mau sewa atau beli, berapa harganya, kemudian kapan item itu mulai digunakan. Informasi yang lengkap membuat kita bisa melakukan trade-off atau mengurangi biaya-biaya yang sekiranya tidak perlu dalam anggaran. Selain itu, informasi yang lengkap dalam budget bisa menjadi alat ukur kinerja pada setiap alokasi dana yang ditulis. Tips berikutnya adalah budget is only a plan. Saya ulangi, budget is not only a plan, but a growth plan. Artinya bahwa anggaran adalah tidak hanya sekedar perencanaan, tetapi sebuah pertumbuhan rencana. Membuat anggaran sejatinya bukan hanya sekedar perencanaan untuk menggugurkan alokasi dana. Namun, pencapaian yang direncanakan pada periode berjalan bisa melebihi target yang ditentukan. Misalnya tujuan budgeting kita ingin mengefektifkan cakupan brand melalui Instagram Ads. Fokus kita bukan hanya bagaimana penggunaan Instagram Ads itu bisa terlaksana, namun bagaimana penggunaan Instagram Ads itu bisa menimbulkan konversi penjualan atau bahkan lebih besar lagi. Ini adalah contoh template penyusunan anggaran perusahaan, yaitu budget management. Nanti bisa teman-teman pelajari, bisa lihat sendiri. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silahkan berdiskusi di grup WhatsApp kuliah. Saya kira itu yang bisa kita bahas dalam pertemuan kuliah kali ini mengenai manajemen budgeting atau manajemen anggaran. Semoga bisa dipahami dengan baik. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga bermanfaat bagi orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian. Berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.